Ada yang ini nggak kemarin sampai ayat berapa Pak? Terakhir? Yang mencatat sampai ayat berapa? Berapa? 85 ya? 85. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat lanjutkan kajian tafsir kita, bahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai ayat 85 dan sedikit kita sudah singgung sampai 86 ya, tentang bagaimana sikap mendua dari orang-orang Yahudi yang kadang-kadang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kadang-kadang juga mereka meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga satu sisi mereka seperti orang yang taat ketika itu terkait dengan hal-hal yang menguntungkan mereka, kemudian kalau sesuatu tidak menguntungkan mereka akhirnya tidak ambil atau mereka langgar. Itulah makna dari afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian kufur dengan sebagian yang lain? Nah, ini sudah kita bahas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sikap mereka ini dengan ulaikal ladzina ishtarawal hayatad dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang menjual kehidupan akhirat itu dengan dunia ya. Mereka menjual kehidupan akhirat itu dengan dunia. Mereka beli dunia lalu mereka jual akhirat, padahal dunia hanya sangat sebentar-sementara, tetapi mereka lebih mengedepankan apa yang menguntungkan mereka di dunia ini. Fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun.
dan mereka tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala azab mereka, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ kemarin ya kajian kita. Insyaallah kita akan bahas lagi ayat berikutnya, ayat ke-87 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad atayna Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Kita lihat dulu ya terjemahan kata demi katanya. Walaqad atayna Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Alkitab kepada Musa. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Alkitab kepada Musa. Dan Musa, kitab yang diberikan kepada Musa adalah kitab Taurat, ya, kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan kami telah menyusuli, ya, menyusulinya, dan kami telah menyusulinya, yaitu setelah Musa itu disusul oleh sekian rasul, ya. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami telah memberikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa bin Maryam. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, istakbartum, lalu kamu menyombongkan diri, fafariqan kadzdzabtum, maka beberapa orang di antara mereka atau kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian orang kamu bunuh, beberapa orang lain yaitu para nabi kalian bunuh. Nah, ini ayat ke-87. Ini catatan saya ya, mohon doanya. Ini sedang menulis ya beberapa makna dari Al-Quran, baru selesai satu juz lebih dikit. Ini diantara yang saya susun untuk memudahkan orang-orang yang baru belajar terjemahan Al-Quran dan makna-maknanya. Di sini saya tuliskan katanya, ya. Setiap kata di sini ditulis. Ada kata walaqad atayna Musal kitab. Di sini terjemahan yang biasa kita temukan dalam Quran terjemah. Nah, di bagian keterangan saya jelaskan tentang maksud daripada kata yang ada ini. Disebutkan di sini Alkitab, di sini adalah Taurat. Ya, dimaksudkan walaqad atayna Musal kitab. Sungguh kami telah turunkan kepada Musa adalah Alkitab, dan kitab isi Taurat. Diberikan
oleh Allah kepada Musa setelah Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun dan tentaranya, dan setelah kondisi mereka tenang. Jadi Taurat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kejadian Laut Merah. Ya, setelah kejadian Laut Merah, diselamatkannya Bani Israel bersama dengan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya, dari kejaran Fir'aun. Lalu Musa dijanjikan oleh Allah untuk menghadap Allah selama 30 hari. Lalu setelah sampai di sana Allah tambah 10 hari. Ya. Jadi jadilah sempurna menjadi 40 hari untuk menerima Taurat. Dan itu terjadi di Bukit Tursina, ya, di bukit atau Jabal Tur, di Bukit Tursina. Dan waqaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami telah menyusulinya, yaitu Musa. Kata qafa itu berturut-turut gitu ya, tidak terputus antara satu rasul dengan rasul yang lain, terus berlanjut. Itu namanya qafa. Waqaffainahu, dan kami telah susulkan setelah Nabi Musa itu terus berlanjut para nabi. Nah, setelah Musa ini nabi tidak terputus, tapi diutus nabi-nabi yang lain. Jadi para nabi itu adalah Yusha, Daud, Sulaiman, Uzair, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu dari Musa sampai ke Isa. Dari Isa baru terakhir ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu masih urutan para nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, jadi disusulkan oleh Allah setelah Musa itu terus membersamai para nabi ini, membersamai orang-orang Bani Israel untuk membimbing mereka. Jadi nikmat Allah kepada Bani Israel luar biasa, ya, sangat luar biasa. Nah, selanjutnya Allah langsung menyebut adapun Nabi Isa, ada sebagian, ya, selain Isa semuanya menggunakan syariat Nabi Musa. Ya, selain Isa semua para nabi yang lain menggunakan syariat Nabi Musa. Ya, dari Taurat yang diturunkan oleh Allah itu, oleh Allah para nabi yang diutus berikutnya itu menggunakan syariat Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nabi Isa ada sebagian ajarannya yang tidak sesuai dengan Taurat, maka diturunkanlah kepada Isa al-Bayyinat. Ya, maka nanti turun al-Bayyinat. Al-Bayyinat artinya wa ataina Isa ibn Maryam al-Bayyinat, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, mukjizat kepada Musa, kepada Isa. Al-Bayyinat artinya adalah bukti-bukti kebenaran dalam bentuk mukjizat. Bukti-bukti kebenaran dalam bentuk mukjizat. Dan banyak mukjizat diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ya. Banyak sekali mukjizat diberikan Allah kepada Nabi Isa. Di antaranya adalah menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang buta, dan masih banyak mukjizat-mukjizat yang lain yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Memang pekerjaan mereka sangat berat, ya. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi nabi. Kemudian mereka harus menyampaikan itu kepada umatnya, bahwa mereka itu utusan Allah. Tapi kan
kenapa terjadi kadang-kadang penolakan dan ketidakpercayaan? Karena mereka mana buktinya, kira-kira begitulah. Mereka minta bukti, ya. Mereka mintanya bukti. Padahal sebenarnya para nabi sendiri memang secara umum adalah orang-orang terbaik, ya, pada masanya. Tapi tetap saja ketika diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, aku ini Rasul diutus oleh Allah, mereka minta didatangkan bukti. Nah, mukjizat ini adalah bukti-bukti itu, ya, karena kalau sekarang kan orang buktinya apa? Ini SK-nya kan begitu kan. Ada SK gitu yang bisa dibuktikan bahwa ini ada surat penunjukan untuk tugas gitu, ada tugas. Ini kan nggak ada SK-nya, ya. Nggak ada SK yang bisa dilihatkan, itu nggak ada. Ya. Nah, Allah berikan lebih daripada SK, ya, yaitu mukjizat. Allah berikan mukjizat, yang mukjizat itu adalah perbuatan atau adalah bukti-bukti al-bayinat yang sangat jelas, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa, yaitu al-bayinat. Kemudian wa atainahu biruhil qudus, dan kami perkuat Isa itu dengan Ruhul Kudus. Kami perkuat Isa itu dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus maksudnya di sini adalah Jibril. Ya, Ruhul Kudus di sini maksudnya adalah Jibril. Dinamakan Ruhul Kudus karena arti Ruhul Kudus adalah jiwa yang suci. Arti daripada Ruhul Kudus itu adalah jiwa yang suci. Dinamakan Ruhul Kudus karena kesuciannya. Ditugaskan untuk turun kepada para nabi dengan membawa risalah yang akan menguatkan para nabi dalam membimbing umat manusia. Jadi dikuatkanlah Isa itu dengan Ruhul Kudus, dengan Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu apa sikap mereka? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, ya, bima la tahwa anfusukum, kalian enggak sesuai dengan nafsu kalian, keinginan kalian. Rasul datang bawa ajaran yang tak sesuai dengan ajaran mereka, dengan keinginan mereka. Jadi di sini ungkapan tahwa anfusuhum, ya, tahwa anfusuhum, ya, atau tahwa anfusukum artinya adalah jiwa mereka condong. Itu namanya tahwa namanya. Artinya bukan kebenaran yang menjadi prioritas mereka, tetapi apakah yang dibawa oleh para nabi itu sesuai atau tidak dengan selera mereka. Itu maksud daripada tahwa anfusukum itu. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa sesuatu, afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum, lalu yang dibawa oleh para nabi itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, istakbartum, lalu kalian menyombongkan diri. Ya. Istikbar berasal dari kata-kata kiber. Ya, kiber artinya adalah merasa besar. Ya, jadi istikbar itu merasa besar, atau lazim disebut dengan sombong. Ya, itu namanya istakbartum. Jadi dalam bahasa Arab, kalau merasa begitu pakai bahasa tambahan, kadang-kadang tambahan alif di depan
sin dan ta. Itu istakbartum. Asal katanya ada kaf, ba dan ro-nya itu di ujung itu. Nah, yang kayak begitu arti umumnya adalah merasa begitu dan gitu lagi. Kalau istikbartum itu merasa besar. Padahal tidak besar lah gitu. Tidak besar, hanya merasa besar saja. Ya. Yang orang sombong itu merasa dirinya besar padahal nggak besar. Nggak ada apa-apanya, tapi merasa. Itu bahasa Arab ini disebut dengan istikbar namanya. Ya, istikbar. Nah, kalian menyombongkan diri, merasa hebat, merasa besar, nggak mau terima dengan ajaran para nabi. Secara umum, ciri kiber, ya, orang sombong itu ada dua cirinya. Yang pertama adalah batarul haq. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Itu ciri orang sombong adalah batarul haq. Pokoknya yang benar tuh dia, ya, tak mau dengar orang, ya, tak mau dengar orang. Yang benar tuh dia. Jadi semua dari orang tolak. Itu ciri pertama. Yang kedua adalah ghamtun nas, merendahkan orang. Merendahkan orang. Karena Isa membawa sesuatu yang sebagiannya tidak sejalan dengan keinginan mereka, maka kehadiran Nabi Isa itu ditolak meskipun yang dibawa adalah kebenaran. Ya, meskipun yang dibawa adalah kebenaran. Nah, sekian nabi dari Nabi Musa sampai ke Isa itu Allah bilang fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian para nabi itu ada yang kalian dustakan, kalian tolak dengan cara mendustakan, wa fariqan taqtulun, sebagian kalian bunuh. Sebagian kalian bunuh. Jadi di antara bentuk penolakan mereka adalah mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul. Di antara nabi yang mereka dustakan adalah Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya. Kemudian sebagian mereka bunuh. Bentuk lain dari penolakan sampai ke tingkat membunuh nabi yang diutus. Di antara yang dibunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh. Ya, sampai dibunuh. Menjadi itu tindakan mereka dengan para rasul. Ini beberapa terjemahannya ya. Kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir tentang hal ini. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Yan'atu tabaraka wa ta'ala Bani Israel bil-'utu wal 'inad wal mukhalafah wal istikbar. Itu tafsir Ibnu Katsir. Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih sifat yan'at, ya, bil-'utu wal 'inad wal mukhalafah, suka membangkang, suka menyelisihi para nabi, ya, suka membangkang, suka menyelisihi para nabi. Wal istikbar al anbiya, menyombongkan diri dengan para nabi. Wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum. Jadi yang mereka ikuti itu bukan nabi sebenarnya. Yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Jadi yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Fa zakara ta'ala annahu, ya, ata Musa al-kitab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memberikan kepada Musa al-kitab, wa huwa Taurah. Itu Taurat.
faharrafuha wa baddaluha. Mereka rubah-rubah, mereka ganti-ganti. Jadi dikasih Taurat tapi diambil, tapi diubah-ubah, diotak-atik Tauratnya. Ya. Wa khalafu awamiraha wa awwaluha. Mereka langgar perintah-perintah Taurat, bahkan kalau nggak bisa kalau nggak dirubah, mereka takwil. Mereka takwil. Apa arti takwil? Takwil itu redaksinya, katakannya tetap, ya, tetapi artinya diselewengkan. Itu namanya takwil namanya. Ya. Kalau redaksinya tetap, tetapi artinya ditakwilnya, ya, diarahkan ke makna yang bukan sebenarnya. Itu namanya takwil. Meskipun secara bahasa takwil juga artinya tafsir. Tapi di sini takwil dalam arti ini tetap kata-katanya itu, tapi artinya sudah diselewengkan atau dirubah. Ya. Nah itu Al-Quran tidak bisa diotak-atik nasnya, teksnya nggak bisa diotak-atik. Allah jaga sehingga siapapun yang berusaha untuk merubahnya hari ini, ya, satu kata saja berubah, dunia ribut. Ya, dunia akan ribut. Jangankan satu kata berubah. Sekarang titik saja kalau berubah, ya, satu titik yang tadinya ba berubah menjadi nun umpamanya, ya. Kan cuman antara atas dengan bawah itu kan, ya. Ba dengan nun, ya. Ini kalau ketahuan habis, pokoknya semua ribut. Itu hebatnya Allah jaga Al-Quran itu. Ya, hebatnya Allah jaga Al-Quran. Tidak akan mungkin ada yang bisa melakukan, ya, tindakan untuk berubah-ubah, karena Allah yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami akan jaga, dijamin sama Allah. Nah, tapi ada yang berusaha untuk melakukan takwil. Bukan ini artinya, ya, tapi sebenarnya ke sini. Itu ya. Nah, ini yang mereka akan masuk ke sini, pintu ini. Tapi juga, ya, yakin tidak akan mungkin bisa, ya. Jadi pasti tetap banyak yang Allah siapkan untuk menjaga ini. Baik, ya, kalau nas sudah nggak mungkin, tapi takwil arti sangat mungkin untuk masih ada yang ingin mencoba-coba untuk menyelewengkan makna, ya, untuk menyelewengkan makna, ya. Nah itu takwil. Nah di kalangan Bani Israel dikenal oleh Allah membangkang, kemudian menyelisihi para nabi, sikap sombong dengan para nabi, kemudian mengikuti hawa nafsu, kemudian diantaranya adalah mentakwil, ya, mentakwil. Wa arsalar rusul wan nabiyyin min ba'dihi alladzina yahkumuna bi syariatihi. Dan Allah mengutus para rasul dan para nabi setelah Nabi Musa yang berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala dalam surah Al-Maidah, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya itu ada petunjuk, ada cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu war-rabbaniyuna wal ahbar bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Kemudian di dalam Taurat itu ada cahaya, ada hidayah, yang para nabi menggunakan Taurat ini untuk berhukum. Jadi standar hukum yang dipakai adalah kitab Taurat. Para nabi
yang menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang-orang Yahudi, para Rabbani, para ahbar. Dan kitab ini ustuhfizu. Ini beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu pakai inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang jaga, wa inna lahu lahafizun. Tapi lihat redaksi tentang bagaimana menjaga Taurat dan Injil. Allah menggunakan istilah bimastuhfizu. Ya, bimastuhfizu min kitabillah. Ini lihat redaksinya, surah Al-Maidah ayat 44 ini. Ustuhfizu min kitabillah. Ustuhfizu dalam bahasa Arab artinya dijaga itu sepanjang para nabi ini masih ada. Terjaganya itu sepanjang para nabi itu masih ada. Ketika para nabi mereka sudah tidak ada, Allah nggak jamin lagi bisa dijaga. Itu untuk kitab yang diturunkan kepada Musa dan seterusnya sampai ke Isa yang disebutkan di dalam ayat ini. Waqaf dari wa alaqad ataina Musa kitab wa waqafaina min ba'dihi birusul wa ataina Isa ibn Maryam bayyinat. Itu sampai di situ. Itu jaganya sepanjang nabi mereka masih ada, maka kitab bisa dijaga. Ya, bimastuhfizu min kitabillah. Maka nu alaihi syuhada. Ya. Jadi tetapi Al-Qur'an Allah nggak bilang begitu. Pokoknya kami yang nurunkan, kami yang jaga sepanjang zaman, sepanjang masa. Ini tentang Al-Qur'an. Nah, walihadza qala wa qaffayna min ba'dihi birusul. Oleh karena itulah Allah menyatakan bahwa kami susulkan Musa itu dengan para rasul yang lain, yaitu atba'na wa ardafna. Kami susulkan terus sepanjang itu. Hatta khatama anbiya Bani Israil bi Isa bin Maryam. Sampai dikhatamkanlah, ditutuplah rombongan atau urutan Nabi Bani Israil itu sampai ke Isa bin Maryam. Selesai sampai di situ. Jadi Nabi Bani Israil ini sampai ke Nabi Isa alaihissalam, selesai sampai di situ. Faja'a bi mukhalafati Taurah fi ba'dil ahkam. Lalu setelah itu datang dengan menyelisihi Taurat dalam beberapa hukum. Walihadza a'tahu Allahu minal bayyinat. Ya, walihadza a'tahu Allah minal bayyinat. Faja'a bi mukhalafati Taurati fi ba'dil ahkam. Nabi Isa ketika datang itu datang dengan hukum yang sedikit atau sebagian itu hukumnya berbeda dengan hukum Taurat. Nabi Isa. Maka yang tadi para nabi tadi yang kita sebutkan setelah Nabi Musa sampai ke Isa itu enggak disebutkan oleh Allah. Lalu tiba-tiba sebut yang di sini ayatnya langsung ke Isa. Karena yang lain mengikuti syariat Nabi Musa. Ketika Isa diutus, di sini faja'a bi mukhalafati Taurah fi ba'dil ahkam. Nabi Isa datang membawa beberapa hukum yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Musa. Ya. Walihadza a'tahu Allahu minal bayyinat. Karena itulah Allah kasih Nabi Isa mukjizat untuk menyatakan bahwa beliau itu memang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Abbas, di antara mukjizatnya adalah ihya'ul mauta, bisa menghidupkan orang mati. Kemudian wa khalquhu min at-tin ka hay'atit tayri
fayanfukhu fiha fatakunu tayran biidznillah. Ya. Kemudian ini diantara dengan cara menghidupkan burung yang mati kemudian dihidupkan oleh Allah dengan perantara Nabi Isa alaihissalam. Wa Ibrahim al-Asqam, kemudian banyak menyembuhkan orang-orang sakit yang secara umum susah untuk atau tidak bisa disembuhkan oleh Isa bisa. Wa ikhbarihi bil ghuyub, mengabarkan hal-hal yang tidak bisa diketahui di alam gaib, ya, hal-hal yang hal-hal yang tidak tersembunyi, itu bisa disebutkan oleh Isa bahwa dia mengetahui itu. Wa ta'iduhu bi ruhil qudus, kemudian didukung oleh Ruhul Qudus yaitu Jibril alaihissalam. Ma yadulluhum ala sidqihi fima ja'ahum bih, yang menunjukkan tentang kebenaran ajaran Nabi Isa. Fashtadda takdzibu bani Israil lahu wa hasadihim wa inadhum lima khalat bitawra fil balba'at. Nah, ketika Nabi Isa bawa ajaran yang sebagiannya tidak sesuai dengan Taurat, ternyata mereka semakin jadi, terus semakin menjadi-jadi. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam ini. Jadi makin jadi mereka mendustakan dan menolak kehadiran dari Nabi Isa alaihissalam. Kama qala ta'ala ikhbaran an Isa wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ini kata-kata Isa, aku halalkan untuk kalian sebagian yang diharamkan sebelumnya. Jadi di syariat yang Nabi Musa di Taurat itu diharamkan, lalu datang Nabi Isa itu oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghalalkannya. Fakana Bani Israil tu'amil al-anbiya alaihi salam aswa'al mu'amalah faqariqun yakdzibunahu wa fariqan yaqtulunahu. Tapi para Bani Israil ini bermuamalah dengan para nabinya sangat jelek, sebagian didustakan, sebagian dibunuh. Nah, ini sampai di sini kajian kita, dan hadirin sekalian, pelajaran besar yang kita dapatkan di sini adalah kita dengan para nabi semuanya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Semua nabi kita sama memperlakuannya, semua kita hormati bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan semua nabi harus dihargai dan dihormati, tidak boleh ada satupun yang didustakan ajaran mereka. Dan di antara yang paling yang harus kita ikuti sebagai umat Islam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya adalah jangan kalian mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Nabi kalian. Ini pelajarannya. Jangan kalian ulangi lagi. Ajaran Nabi Muhammad tidak ada yang salah. Zalikal kitabul la raiba fihi, terbukti. Jangan kalian dustakan. Jangan kalian dustakan, ikuti. Jangan seperti umat sebelumnya. Ini beberapa pelajaran bisa kita ambil di ayat 87 ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Semakin kita menguatkan diri untuk terus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sebagai nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada umat ini, yaitu dianugerahkannya kita Al-Quran yang tidak mungkin bisa dirubah-rubah, otentik sepanjang zaman, tinggal kita bagaimana melaksanakannya dan mempelajarinya sehingga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.